miniatur desain kolam koi minimalis menggunakan filtrasi 5 chamber. Jika pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana sistem dari filtrasi kolam koi ini, nah di video kali ini akan saya lanjutkan dengan instalasi pemipaannya. Untuk itu tonton videonya sampai habis, jangan sampai ada penjelasan yang terlewatkan. Pertama-tama akan saya jelaskan instalasi pemipaan pada chamber 5 atau chamber pompa. Di chamber pompa ini ada beberapa pipa, yaitu pipa untuk pompa air yang saya cabang menjadi 2. Terus ada pipa pengisian air menggunakan keran otomatis, dan ada pipa untuk overflow. Untuk pipa pompa air, karena saya menggunakan pompa air dengan kapasitas 10.000 liter per jam, saya menggunakan pipa dengan ukuran 1,5 in. Untuk mempermudah bongkar pasang pompa, kendinya jangan dilem, bisa kita copot, kemudian bisa kita pasang kembali. Untuk pipa pompa saya cabang menjadi 2, 1,5 in ke bak pancuran dan 3/4 in ke arus atas. Ke arus atas saya pasang keran. Pipa dari pompa air lewat samping kolam 1,5 in masuk ke bak pancuran, kemudian yang 3/4 in masuk ke arus atas, saya cabang menjadi 2. Fungsi dari arus atas ini yaitu untuk mendorong kotoran yang ada di permukaan air kedorong ke sini, kemudian kedorong ke skimmer. Untuk instalasi pipa yang masuk ke bak pancuran, air dari pompa masuk ke pipa bak pancuran, belok ke bawah, terus pipanya ada di dasar bak pancuran. Di ujung pipa saya kasih tutup dop, kemudian di area belakang bawah itu saya kasih lubang dengan jarak kurang lebih 2 cm full sampai ujung. Dan untuk pemasangan pipa, lubangnya menghadap ke bawah supaya ada tekanan air dari bawah ke atas, sehingga air di bak pancuran jatuhnya akan rata. Untuk mempermudah pengaturan posisi pipa, keni dan pipa tidak usah dilem supaya gampang untuk melepas ataupun mengatur posisi dari pipa ini.
Kemudian pipa untuk pengisian air di chamber pompa, saya menggunakan pipa ukuran setengah in dan saya pasang keran otomatis. Saya pasang juga keran untuk menutup keran otomatis. Untuk pengisian kolam, saya menggunakan toren dengan pipa ukuran setengah in. Saya pasang juga keran yang menuju ke kolam utama. Di kolam utama saya tidak menggunakan keran, tapi saya menggunakan tutup pipa supaya pengisiannya lebih cepat penuh. Dan pipa ini saya cabang ke keran otomatis di chamber pompa. Terus ada lagi pipa untuk overflow. Saya menggunakan pipa dengan ukuran 2 inch. Fungsi dari pipa overflow ini yaitu saat terjadi hujan deras, maka air di chamber pompa akan naik, kemudian terbuang melalui lubang overflow lewat belakang, terus terbuang ke luar, sehingga air di kolam utama tidak terjadi luber. Selain untuk lubang overflow, pipa ini saya gunakan untuk jalur kabel pompa, kabel lampu UV, dan selang aerator. Lewat belakang naik ke panel. Mengatur ketinggian overflow bisa menambahkan kenip di dua lubang overflow ini. Kemudian untuk skimmer, saya menggunakan 2 skimmer. Skimmer pertama masuk ke chamber 1 dengan kedalaman dari atas kurang lebih 20 cm. Kemudian skimmer yang kedua lewat bawah masuk ke chamber 3. Posisinya ada di bawah tatakan media filter chamber 3, kurang lebih 10 cm dari dasar chamber 3. Pipa yang bawah ini masuk tertutup oleh dinding, jadi yang terlihat hanya pipa yang ke atas. Untuk penyaring skimmernya, saya menggunakan shock dengan ukuran 3 in ke 1,5 in. Untuk bottom drain, saya menggunakan sistem center drain. Pipa bottom drain ada di tengah kolam dan lantai di sekitar bottom drain menurun ke tengah kolam, sehingga kotoran mudah tersedot oleh bottom drain. Untuk pipa masuk ke bottom drain, saya menggunakan tutup atau penyaring seperti ini. Karena saya menggunakan pipa dengan kapasitas 10.000 liter per jam, maka saya menggunakan pipa dengan ukuran 3 in. Ini pipa dari bottom drain kolam utama yang masuk ke chamber 1. Untuk sirkulasi di chamber, saya tidak menggunakan pipa. Saya menggunakan
sekat keramik. Untuk pipa backwash dari chamber, saya menggunakan pipa ukuran 2 in. Saya tambahkan juga keran untuk mempermudah saat pengurasan chamber.